Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru bertemakan tentang monster yang berjudul Wolfman 2025. Di film kali ini akan menceritakan sebuah tempat terpencil yang terdapat sebuah virus. Namun virus ini bukan mengubah manusia menjadi zombie, melainkan menjadi manusia serigala ganas yang haus akan darah. Virus ini juga ditularkan tak hanya melalui gigitan, melalui juga cakaran. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Kisah diawali dengan pemberitahuan jika pada tahun 1995 terdapat seorang pendaki yang hilang di sebuah gunung terpencil di Oregon Tengah. Setelah dilakukan beberapa pengamatan, penduduk lokal mulai berspekulasi jika pendaki itu hilang karena tertular sebuah virus dari seekor hewan yang mereka sebut dengan hill fever. Namun para sepuh atau tetua desa menyebutnya sebagai Wolfman atau manusia serigala. Scene kemudian berganti ke sebuah perumahan di tengah hutan yang terpencil. Kisah akan berfokus kepada seorang bocil yang bernama Blake, yang pada hari itu ayahnya yang bernama Grady mengajaknya untuk berburu rusa di tengah hutan. Meskipun hanya tinggal berdua, Blake tidak pernah merasa bosan karena pemandangan di sana sangatlah indah. Tapi pemandangan itu membuat Blake tak fokus dengan penjelasan ayahnya. Hal itu membuat Grady marah karena jika Blake tak mendengarkan penjelasannya, ia bisa saja tak selamat karena memakan tumbuhan yang beracun. Damn sure that you know how to survive as people get taken from you like that. See, this is what I'm talking about. You're not hearing me. You're all shrooms and they ain't kidding. You one of those. Tak lama kemudian, mereka berdua mendengar suara rusa. Tapi Grady tak sadar jika anaknya sudah pergi ke arah lain secara diam-diam. Sementara itu, Blake mulai mencari keberadaan si rusa. Namun anehnya ia melihat sosok manusia yang memperhatikannya. Tak lama kemudian, Grady berhasil menemukannya dan ia sangat marah karena Blake pergi seorang diri yang bisa membuat dirinya dalam bahaya. Tak lama kemudian, Grady merasa ada sesuatu yang tidak beres sehingga ia bersama Blake bersembunyi di dalam pondok. Di dalam pondok, mereka mendengar suara dari hewan buas. Grady juga mendapati tubuh rusa yang sudah terkoyak. Dan ia juga melihat sosok manusia yang dilihat oleh Blake sebelumnya berlari dengan cara seperti hewan. Sepulangnya dari hutan, Blake mendapati ayahnya yang menghubungi temannya bernama Dan untuk memburu sosok manusia sebelumnya, yang Grady yakini adalah Wolfman atau manusia serigala. Meski Dan tak percaya, Grady terus memaksa untuk memburunya agar anak-anak mereka bisa aman. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, Blake saat ini sudah dewasa dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Ginger. Blake sekarang sudah pergi meninggalkan ayahnya dan tinggal di tengah kota yang ramai. Meskipun Blake sangat sayang kepada anaknya, Blake juga terkadang tak bisa mengontrol emosinya kepada anaknya. Dan hal itu juga terjadi kepada Grady yang sering membentak dirinya. I told you to get down. Why didn't you listen to me? That's amazing. That's exactly what I was trying. And what's your job? I'm sorry I lost my temper. That's not me. Sesampainya di rumah, istri Blake juga baru pulang dari kerja dan ia bernama Charlotte. Selain itu, Blake juga mendapat sebuah surat. Terlihat hubungan Blake dan istrinya tak begitu baik karena jarang menghabiskan waktu bersama, dikarenakan Charlotte yang sibuk bekerja.
Surat yang Blake terima sebelumnya adalah surat dari rumah sakit yang memberitahu jika ayah Blake yaitu Grady sudah meninggal dunia. Dalam percakapan tersebut, kita akhirnya tahu jika Blake pergi meninggalkan rumah setelah lulus sekolah karena sikap Grady selama ini membuatnya takut. Tapi meski begitu, Blake juga merasa sedih karena ayahnya yang sudah meninggal. I suddenly want to. We hadn't spoken in a long time. I am, yeah. How do you feel? Keesokan harinya, Blake menemui Charlotte di tempat kerjanya. Blake mencoba memperbaiki hubungannya dengan Charlotte karena selama ini mereka juga jarang bertemu dikarenakan Charlotte yang terus-terusan bekerja. Blake berniat mengajak Charlotte dan anaknya pergi ke rumah ayahnya yang ada di Oregon untuk mengambil beberapa barang milik ayahnya yang ada di sana. Terlebih lagi, mereka juga bisa berlibur di sana karena pemandangannya yang sangat indah. Singkat cerita, mereka menuju ke Oregon dan mereka juga hampir sampai di sana. Tapi saat ada di tengah hutan, Blake merasa jika jalan menuju rumah ayahnya sudah berubah dan ia merasa bingung untuk pergi ke arah mana. Beruntung ada seorang pria bernama Derek yang berjaga di pondok. Ternyata Derek ini adalah anak dari Dan yang merupakan teman Grady. Meski begitu, Blake tak begitu mengenal Derek karena saat kecil mereka juga jarang bermain bersama. Mengetahui jika Blake tersesat, Derek dengan senang hati mengantar mereka semua untuk sampai ke rumah Grady yang jaraknya masih cukup jauh dari sana. Di tengah jalan, Derek memperingatkan mereka untuk tidak keluar pada malam hari. Dan benar saja, tiba-tiba ya, ada seorang pria berdiri di tengah jalan, membuat Blake langsung banting setir yang membuat mereka kecelakaan. Derek dibuat tak berdaya karena jatuh dari truk yang tersangkut di atas pohon. Sementara itu, Charlotte dan Ginger berusaha untuk naik ke atas truk agar mereka tak terjatuh. Tapi Blake dibuat terkejut karena Derek diseret oleh Wolfman serta Blake yang juga kena cakarannya. Setelah itu, Blake membawa keluarganya untuk pergi dari sana. Dan pada akhirnya, mereka berhasil sampai di rumah milik Grady. Meski begitu, Wolfman masih berusaha untuk masuk memangsa mereka semua. Dirasa sudah aman, Blake segera mengecek semua pintu agar makhluk tersebut tidak bisa masuk, serta Blake juga berhasil menyalakan generator. Setelah itu, mereka bisa merasa tenang karena sudah ada listrik. Tapi Blake tetap waspada untuk melihat sekitar apakah makhluk itu masih ada di sekitar rumah. Blake kemudian mencoba menenangkan anaknya jika semua akan baik-baik saja. Dan yang pasti, Blake akan berusaha agar mereka bisa pulang dengan selamat. Setelah beres menenangkan Ginger, Blake mencoba menjelaskan apa yang ia lihat sebelumnya sehingga membuat mereka kecelakaan. Tentu saja sangat sulit bagi Charlotte untuk menerima penjelasan tersebut karena tidak masuk akal. Blake kemudian juga menghalangi pintu masuk dengan sebuah lemari agar tidak gampang dibobol. Saat ada di ruang bawah tanah, Blake berhasil menemukan radio milik ayahnya yang masih berfungsi. Sembari Charlotte meminta bantuan, Blake mencoba memeriksa sekitar dan ia menemukan tempat penyimpanan daging yang kemungkinan bisa mereka makan selama terjebak. Tapi anehnya, gigi Blake tiba-tiba copot dan ia menganggap jika itu akibat ia terbentur setir saat kecelakaan. Selain itu, tangan Blake yang kena cakaran sebelumnya diketahui oleh Charlotte dan ia segera mengobatinya. Just try a little bit. Just try. I don't. Thank you. Setelah diobati, tingkah Blake semakin aneh karena bukannya istirahat, Blake malah sibuk menukang untuk menghalangi Wolfman masuk ke dalam rumah.
Selain itu, Blake juga mendengar suara dari atas yang saat dicek ternyata hanya suara laba-laba. Dan anehnya, Blake mendengar suara langkah laba-laba tersebut. Saat di bawah, Blake kembali mendengar suara aneh yang berasal dari luar rumah. Blake yang mencoba menguping tiba-tiba ditarik oleh Wolfman dan beruntung Charlotte berhasil membantunya. Singkat cerita, Blake terbangun dari pingsannya. Tapi ada kejanggalan karena saat ia melihat Charlotte, Blake tak bisa mendengar suara istrinya dengan jelas. Padahal Charlotte sedang menggunakan radio untuk meminta bantuan. Blake juga sudah tak bisa bicara lagi dan ia merasa kaku untuk menggunakan tubuhnya. Sadar jika suaminya sakit, Charlotte segera merawatnya. Blake juga mengalami kerontokan rambut dan ia mengaku kepada Charlotte jika ia saat ini sedang sekarat. Charlotte dan Ginger mencoba menyemangati Blake agar bisa bertahan sampai ada bantuan tiba. Namun semua perkataan mereka berdua tak bisa didengar Blake sama sekali. Charlotte kemudian menyadari jika lengan Blake semakin parah. Dan saat perbannya dibuka, benar saja, lukanya semakin terbuka. Dan anehnya lagi, Blake malah menggerogoti lengannya sendiri yang membuat Charlotte sangat ketakutan. Charlotte kemudian melihat sebuah mobil tua dan ia berniat untuk memperbaikinya agar bisa kabur dari sana. Secara diam-diam, ia membawa Blake dan juga Ginger keluar. Dengan kemampuan yang pas-pasan, Charlotte berusaha untuk menyalakan mobilnya. Dan pada akhirnya, ia berhasil menyalakannya. Sayangnya, belum sempat kabur, Wolfman menyadari keberadaan mereka, sehingga mereka pun diserang. Mereka bertiga berlindung di atas rumah kaca. Wolfman sendiri sudah menyadari keberadaan mereka bertiga dan berusaha untuk menangkap mereka. Menyadari kondisinya yang sudah parah, Blake berniat untuk memancing Wolfman agar keluarganya bisa kembali ke dalam rumah. Pada akhirnya, Charlotte dan Ginger berhasil masuk ke dalam rumah, sedangkan Blake juga berhasil melarikan diri dari Wolfman yang sudah menyerangnya. Kondisi Blake sudah sangat parah. Karena bekas cakaran Wolfman, ia akan berubah menjadi manusia serigala. Tapi tiba-tiba Blake muntah darah, serta ada jempol miliknya yang sempat ia gerogoti. Blake sempat kehilangan kesadaran dan hendak menyerang Charlotte. Tapi Blake berhasil sadar kembali dan berniat untuk pergi agar keluarganya aman. Namun tiba-tiba Wolfman yang ada di luar menerobos masuk hingga akhirnya Blake berusaha melawan untuk melindungi keluarganya. Blake akhirnya berhasil menang, yang ternyata manusia serigala yang ia habisi saat itu adalah ayahnya, yaitu Grady, terlihat dari tato di lengannya. Blake kemudian segera pergi dari sana, dan saat keluar dari rumah, Blake akhirnya sudah benar-benar menjadi manusia serigala, yang pada akhirnya sudah kehilangan kesadarannya secara penuh. Baru saja tenang, Charlotte dan Ginger kembali mendapat masalah baru karena saat ini mereka dihantui oleh Blake yang hendak memangsanya. Kali ini Charlotte tak segan-segan melukai Blake karena ia yakin jika suaminya sudah tewas menjadi manusia serigala. Mereka berdua kemudian bersembunyi ke dalam gudang menghindari serangan dari Blake. Meski begitu, posisi mereka ketahuan dan Blake hendak menyerang mereka berdua.
Beruntung Charlotte sudah menyiapkan jebakan hewan sehingga Blake kesakitan terjepit jebakan tersebut. Blake mencoba melepaskan kakinya yang tersangkut dengan menggerogotinya sampai putus. Sementara itu, Charlotte dan Ginger berusaha kabur dari sana, hingga akhirnya mereka sampai di lokasi kecelakaan sebelumnya dan mengambil senapan milik Derek yang terjatuh. Blake sendiri berhasil mengetahui arah Charlotte dan Ginger kabur. Singkat cerita, Blake akhirnya mengetahui posisi Charlotte dan Ginger yang ada di pondok. Charlotte sempat mengancamnya dengan senapan, tapi Blake yang hendak menyerang langsung ditembak oleh Charlotte. Blake akhirnya tewas dan hal itu membuat Charlotte serta Ginger sangat sedih. Tapi mereka tak ada pilihan lain selain menghabisinya agar bisa bertahan hidup. Setelah itu, mereka berdua harus mencari jalan keluar dari area terpencil itu dan kemungkinan harus menghadapi beberapa manusia serigala yang masih ada di dalam hutan. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Wolfman 2025. Bagaimana, seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.